Aku pernah upload satu video di TikTok. Isinya cuma aku ngomong depan kamera bilang EXO tuh harus punya dokumenter yang proper. Siapa yang setuju? Dan ternyata ada sekitar 752 orang bilang setuju. Bahkan nge-like dan juga ada aja yang komen gitu. Komenannya juga pada bilang, jadi series kayaknya lebih seru deh. Kayaknya 12 episode kurang deh. Bahkan ada yang bilang kayaknya kalau di setel di bioskop, satu bioskop penuh tangisan EXO-L. Nah, dari situ aku sadar ini tuh bukan cuman mimpi aku sendiri. Ternyata banyak juga yang menunggu kesempatan EXO ini untuk dijadikan dokumenter. Tapi yang mereka nggak tahu adalah aku tuh sebenarnya udah mulai nulis skripnya. Aku udah mulai nulis skripnya dari beberapa bulan sebelum aku upload video TikTok itu. Hai, aku Onel. Aku lulusan ilmu komunikasi dari universitas di Indonesia. Dan menariknya adalah aku seorang EXO-L dari tahun 2013. Dan hari ini aku mau cerita kenapa aku seorang fresh graduate yang lagi job seeking, yang lagi menata hidup dan juga lagi nyari tahu nih gitu kayak arah hidupku tuh mau kemana sih gitu. Malah memutuskan untuk menulis skrip dokumentari yang sebenarnya kalau orang pikir itu kayak itu hal yang nggak penting. Tapi kenapa sih aku memutuskan itu? Jadi sedikit konteks ya. Aku kuliah di universitas yang ada di Bandung, jurusan ilmu komunikasi lebih tepatnya. Aku juga punya sertifikasi BNSP profesional di public relation. Basically aku udah belajar tentang bagaimana pesan disampaikan, terus juga bagaimana media ini membentuk narasi, dan bagaimana sebuah cerita bisa menggerakkan orang. Tapi di sisi lain aku juga EXO-L, bukan EXO-L yang kasual, tapi EXO-L yang nangis ketika ada live streaming konser. Aku belum pernah ke konser BTW karena satu dan lain hal yang tidak memungkinkan untuk aku ikut. Terus juga aku adalah EXO-L yang hafal diskografi dari mereka debut sampai ke hari ini. Terus juga masih mendengarkan lagu-lagu zaman dahulunya mereka. Kayak lagu Lucky, personally itu my favorite from EXO. Terus juga ada beberapa lagu EXO yang aku gak bisa sebutin satu-satu. Dan suatu titik dua dunia itu ketemu. Jadi ibarat kayak ada benang merahnya. Aku pertama kali suka EXO di akhir 2013. Lagunya Miracle in December. Ada sesuatu dari lagu itu yang menempel. Bukan cuma karena melodinya bagus, liriknya bagus, tapi karena terasa tulus. Padahal di situ aku nggak ngerti loh bahasa Korea. Nah dari situlah aku mengenal mereka lebih dalam. Dan semakin aku mengenal EXO, semakin aku nggak habis pikir. Karena EXO itu bukan grup biasa. Di zamannya, di era mereka tuh masih booming, EXO tuh bukan cuman artis K-pop yang booming aja. Tapi mereka malah jadi fenomena sosial di Korea. Bahkan orang-orang itu nggak nanya kayak kamu suka K-pop apa, kamu suka grup K-pop apa. Tapi mereka literally sesama langsung nanya siapa bias kamu, dan itu selalu mengarah ke EXO. Bahkan ada salah satu artis Korea juga yang suka ngomongin ini, dan sepertinya ada di beberapa videonya. Dia itu bilang, salah satu entertainer ini bilang kayak dulu tuh EXO pernah sedahsyat itu loh gitu. Kayak ya kan, kayak zaman dimana setiap anak remaja gitu, setiap anak muda itu pasti tahu yang namanya EXO. Nggak mungkin nggak tahu. Bahkan
kemana-mana kayak EXO, ini EXO lagi gitu. Jadi emang fenomena sosial itu loh di Korea pada zaman itu. Tapi di luar Korea, di mata dunia, mereka tuh sering banget dianggap gak sepenting seharusnya. Dan ini yang bikin aku frustasi sekaligus penasaran. Kayak, karena kalau kalian lihat gitu ya, perjalanan mereka dari awal sampai debut, bahkan sampai ke hari ini, EXO tuh debut di tahun 2012. Dan di awal debut, mereka itu disebut sebagai SM Biggest Failure. Bayangkan, grup yang sekarang kita kenal sebagai salah satu grup K-pop paling ikonik waktu itu dianggap gagal. Kayak, padahal mereka setalenta itu. Gak cuman visual, tapi mereka tuh bertalenta gitu. Kayak kita gak usah lihat visual aja, kita udah tahu. Oh, mereka nyanyinya bagus. Terus mirisnya lagi, satu persatu member EXO keluar. Karena apa? Karena alasan mereka yang bilang SM gak memberikan mereka ruang untuk berkreasi. Dan ya seperti itulah. Dan di situ aku jujur sebagai EXO-L yang baru, EXO-L yang masih kecil, aku masih kecil. Di situ aku ngerasa kepergian member satu persatu itu tuh bikin aku sebagai EXO-L sakit banget. Kayak EXO-L tuh harus rebuild lagi ketika satu persatu member keluar. Dan rasa sayang mereka, identitas fandom mereka itu hancur. Kayak bener-bener hancur total. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena aku merasakan momen itu ya. Terus satu persatu member EXO keluar. Dari mulai Chris, Luhan, Tao. Setiap kali ada yang pergi, EXO-L harus rebuild lagi. Rasa sayang mereka, identitas fandom mereka, harapan mereka, itu semua harus di-rebuild. Lalu masalah datang lagi dan lagi, bertubi-tubi. Kayak ibaratnya kalau jadi EXO-L tuh beneran harus sabar gitu. Dan bahkan hari ini, mereka comeback aja gak bisa bersembilan. Padahal dari awal debut mereka aja harusnya mereka ber-12. Sekarang setengah dari mereka aja bukan gitu. Kayak Lay ikut comeback, tapi CBX gak bisa. Terus Lay ikut Div MV, tapi gak bisa ikut promosi. Itu sedih banget sih. Jadi ya nangis mulu kalau jadi EXO-L. Tapi justru karena itu aku yakin bahwa perjalanan ini tuh layak untuk didokumentasikan dengan serius. Bukan sebagai konten hiburan, bukan sebagai fan tribute, tapi sebagai dokumentasi yang jujur tentang sebuah grup yang telah menanggung begitu banyak, terus kehilangan begitu banyak, tapi tetap berdiri gitu. Ada satu hal yang selalu aku ingat dari kuliah, tentang bagaimana media membentuk narasi. Dan kenyataannya, K-pop, terutama grup-grup generasi 2 seperti EXO, belum mendapat narasi yang layak dari media mainstream. BTS punya Break the Silence, terus Blackpink punya dokumenter sendiri di Netflix. Bahkan beberapa artis solo punya film konser yang serius. Tapi EXO, sekelas EXO gitu, dengan semua drama, semua comeback, semua pencapaian, semua kehilangan member, terus semua skandal yang mereka sudah lewati, belum ada yang mendokumentasikannya dengan serius. Sebagai orang yang belajar komunikasi, yang tahu bagaimana cara menyusun narasi, bagaimana memilih angle
bagaimana membuat penonton tidak hanya melihat tapi juga merasakan. Aku merasa ini adalah sesuatu yang bisa aku lakukan. Bukan karena aku paling qualified atau paling profesional, tapi karena aku yang paling peduli. Dan kadang itu sudah membuat aku untuk cukup memulai. Dan juga aku peduli karena aku rasa mereka patut diabadikan, terutama di industri musik. Dari situ aku mulai menulis, riset dulu timeline EXO dari awal, kontroversi apa aja dan terjadi apa aja, kapan, bagaimana industri K-pop yang berubah di sekitar mereka, terus juga sumber-sumber yang reliable, referensi dokumentari musik yang aku pelajari, dan format, strukturnya, dan cara mereka membangun narasi, semuanya aku pelajari. Dan tantangan terbesarnya adalah bagaimana caranya aku bersikap objektif tentang sesuatu yang aku cintai. Itu susah banget, karena aku melihat dari kacamata cinta. Dan ketika kita harus melihat secara objektif, berarti kita nggak boleh menyatukan rasa cinta kita dengan apa yang kita sedang tulis. Karena dokumenter yang baik itu bukan fan tribute, tapi dokumenter yang baik itu harus berani menunjukkan masa sulit, kayak konflik, kegagalan, keputusan yang menyakitkan tanpa kehilangan empati terhadap subjeknya. Dan itu yang aku lagi pelajari. Dan itu juga yang akan aku share ke dalam video selanjutnya. Aku gak berharap banyak tentang dokumentari yang aku sudah tulis, karena aku pun gak tahu apakah dokumentari ini bisa diwujudkan atau akan pernah diproduksi. Aku gak tahu apakah SM yang akan pernah membaca skripku. Aku gak tahu apakah mereka akan memberikan kesempatan untuk EXO. Bahkan aku gak tahu production house yang tertarik untuk membahas ini. Tapi menulisnya mengajarkan aku banyak hal tentang storytelling daripada apapun yang aku pelajari di kelas. Dan mungkin untuk seseorang itu udah cukup. Kalau kalian penasaran dengan prosesnya, gimana aku structure script, dokumentari, referensi apa yang aku pakai, dan bagaimana yang paling sulit aku tulis, terus juga aku akan breakdown semuanya di video berikutnya. Dan kalau kalian EXO-L yang nonton ini, EXO-L, sarang aja, we are one. Bye-bye. Hari ini cukup sampai di sini ya.